Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Sa'diyah, kelas 5C jurusan Terjemah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang morfologi Arab. Pertama, saya akan menjelaskan pembentukan kata yang dikaitkan dengan afiksasi inflektif dan derivatif beserta contohnya dalam bahasa Arab. Kata dalam sudut pandang morfologi yaitu satuan terbesar yang dihasilkan dari proses morfologis. Pembentukan kata ini mempunyai dua sifat. Yang pertama inflektif, yaitu alat yang digunakan untuk penyesuaian bentuk yang biasanya berupa afiks, prefiks, infiks, dan sufiks atau juga berupa modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar. Misalnya, pada kata muslimun, seorang muslim laki-laki berubah bentuk menjadi muslimani, yaitu dua orang muslim laki-laki. Ketika mendapat tambahan sufiks ani, yaitu menunjukkan arti dual dan berubah bentuk menjadi muslimuna, mereka orang muslim laki-laki. Ketika mendapat tambahan sufiks una yang menunjukkan arti plural, maka sufiks an dan una ini merupakan morfems infleksi karena tidak merubah kategori kata. Pembentukan kata secara inflektif tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Hal ini berbeda dengan pembentukan kata secara derivatif atau derivasional. Pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata. Misalnya, kata hamidah yang artinya dia laki-laki telah memuji berubah bentuknya menjadi hamidun, yaitu orang yang memuji setelah mendapat penambahan infiks a, maka infiks a disebut morfem derivasi karena dapat mengubah kategori kelas kata dari verba menjadi nomina. Saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan kata dasar dan kata turunan dan juga pembentukannya dalam bahasa Arab. Kata dasar yaitu kata yang dianggap sebagai kata asli atau kata yang dijadikan sumber pembentukan kata-kata lainnya. Nah, apabila kata tersebut berupa kata turunan, maka kita harus mengembalikannya terlebih dahulu ke dalam bentuk dasar. Kemudian kita cari maknanya di dalam kamus dengan kata kunci kata dasarnya. Nah, yang dianggap sebagai kata dasar adalah kata kerja. Akan tetapi, tidak semua kata kerja merupakan kata dasar. Fiil yang menjadi kata dasar yaitu fiil madi. Kata kerja yang menjadi kata dasar memiliki dua kemungkinan struktur gramatikal. Yang pertama yaitu tersusun dari 3 huruf konsonan dan kedua tersusun dari 4 huruf konsonan. Struktur kata dasar yang terdiri dari 3 huruf konsonan dalam as-sorof dilambangkan dengan pola fi'il yang diambil dari kata fi'lun dan memiliki 3 kemungkinan bunyi vokal atau harokat, yaitu a menjadi fa'ala, aia menjadi fa'ila, dan aua menjadi fa'ula. Sedangkan kata dasar yang terdiri dari 4 huruf konsonan dilambangkan dengan pola fa'lala dan hanya memiliki 1 kemungkinan vokal atau harokat, yaitu a, sehingga menjadi fa'lala. Dengan mengetahui pola-pola ini dan kemungkinan harokatnya, maka kita akan dengan mudah dapat membaca kata-kata kerja yang ditulis tanpa baris atau harokat. Selanjutnya kata turunan. Pembentukan kata turunan diistilahkan dengan atasrif. Nah, secara umum atasrif ini terbagi kepada 2 kelompok besar, yaitu atasrif lugawi dan atasrif istilahi. Pengelompokan atasrif kepada 2 kelompok ini terjadi atas dasar apakah pembentukan kata turunan tersebut menghasilkan sebuah kata turunan dengan sigoh yang berbeda dari sigoh kata dasarnya atau tidak.
Agar tidak ada kerancuan pada antara istilah sigo dengan jenis atau kelas kata, perlu dijelaskan bahwa jenis atau kelas kata yang dikenal dalam peristilahan hanya ada 3, seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu isim, fiil, dan huruf. Akan tetapi pada kenyataannya setelah mengalami perubahan bentuk, kecuali jenis atau kelas huruf, 2 jenis atau kelas kata, isim, dan fiil dapat dikelompokkan lagi kepada kelas-kelas yang lebih kecil atau sub-sub kelas. Kelas-kelas kata yang lebih kecil inilah yang kemudian diistilahkan dengan sigo. Seperti telah disinggung di atas bahwa fiil saja memiliki 4 subkelas atau sigo, sedangkan isim terbagi kepada banyak sigo. Yang menarik pada pembentukan kata turunan ke dalam sigo-sigo ini adalah bahwa kita cukup melakukannya dengan mengikuti pola-pola yang sudah tertentu. Nah, hampir bisa dikatakan bahwa semua kata mengikuti pola-pola tertentu sesuai sigoh-sigohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang idgham, i'lal, dan ibdal dalam morfologi Arab. Idgham secara bahasa mempunyai arti memasukkan. Namun jika secara istilah berarti memasukkan satu huruf ke huruf yang lain dan sejenisnya sekiranya 2 huruf tersebut dijadikan satu dengan tasydid. Contohnya, madda. Asalnya madada, madda menjadi madda. Hukum 2 huruf yang diidgham tersebut yang awalnya sukun. Nah, yang kedua berharokat tanpa ada penulisan di antara keduanya. Selanjutnya i'lal, ialah menghapus, mengganti ataupun merubah posisi huruf ilah atau huruf penyakit, yaitu alif, wawu, dan ya, untuk menempati posisi huruf ilat yang diganti, dibuang, ataupun dirubah, atau huruf lain dalam satu kata. Contohnya, huruf alif dirubah menjadi huruf wawu. Huruf alif harus dirubah menjadi huruf wawu apabila terletak setelah dhamma, seperti contoh syuhida menjadi syahada. Selanjutnya ibdal, yaitu menghapus atau membuang huruf dan meletakkan huruf lain pada huruf yang telah dibuang. Nah, sebenarnya ibdal dan i'lal ini sangatlah mirip pengertiannya, yaitu sama-sama melakukan perubahan, pembuangan, atau penggantian pada suatu huruf. Hanya saja i'lal itu khusus terjadi hanya pada huruf ilat, adapun ibdal bisa masuk pada huruf sahih atau kata yang tidak mempunyai huruf ilat, dan juga bisa masuk pada kata yang mempunyai huruf ilat. Huruf-huruf ibdal yaitu ha, dal, hamzah, ta, mim, waw, po, ya, dan alif. Selanjutnya saya akan membahas beberapa hal kontrasif antara morfologi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan juga beserta contohnya. Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata benda, contohnya kolamun yang artinya pulpen, yaitu sebuah benda. Fiil contohnya akala yakulu yang artinya makan, yaitu kata kerja, dan huruf. Dari ketiga itu yang menjadi lapangan kajian morfologi bahasa Arab atau sorof, yaitu isim mutamakin dan fiil yang dapat ditasrif. Kata jika dalam bahasa Indonesia berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 4 jenis kata, yaitu yang pertama kata benda, yang contohnya pulpen, buku, kursi, meja, dan lain semacamnya. Yang kedua ada kata kerja dengan contohnya yaitu makan, minum, mandi, tidur, dan lain-lain. Selanjutnya kata sifat, misal seperti cantik, jelek, marah, sombong, dan lain semacamnya. Dan yang terakhir itu kata tugas, kayak seperti ibu pergi ke pasar, ayah pulang dari kantor, dan semacamnya. Selanjutnya bagian pembagian atau macam-macam verba dalam bahasa Arab dan juga beserta contohnya. Fiil yaitu kata yang bisa disepadankan dengan verba. Pada masa Yunani kuno, Aristoteles menyebutnya sebagai onoma. Nah, dalam beberapa bahasa, salah satunya adalah bahasa Arab. Verba memiliki ciri morfologis seperti ciri kala, aspek, persona, ataupun jumlah. Namun sebagian besar verba mewakili unsur semantis, perbuatan, keadaan, ataupun proses. Dalam bahasa Arab, verba dari segi kala dan diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu fiil madi, kata kerja masa lampau, fiil mudhari, kata kerja masa kini, dan fiil amar, kata perintah. Fiil madi merupakan verba dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejadian masa lampau dari waktu berbicara.
Contohnya seperti qoro'a, yang artinya dia satu orang laki-laki telah membaca. Selanjutnya fi'il mudhari', yaitu verba dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejadian masa kini dan masa datang dari waktu berbicara. Dalam bahasa Indonesia tidak memiliki kelas kata ini, baik madi maupun mudhari'. Contohnya yaqra'u, yang artinya dia satu orang laki-laki sedang membaca atau akan membaca. Ketiga, fi'il amar, yaitu fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Al-Ghulayaini mendefinisikan fi'il amar sebagai apa yang menunjukkan atas permintaan terjadinya perbuatan dari seorang pembicara tanpa menggunakan lam amri. Dalam bahasa Indonesia, kelas kata ini sering disebut sebagai kalimat perintah. Contohnya ikro, yang artinya bacalah. Kini kita telah masuk pada pembahasan inti, yaitu nomina berdasarkan jenis dan jumlahnya dalam bahasa Arab. Istilah nomina dalam linguistik Arab disebut dengan al-isim, yaitu kata yang menunjukkan makna dari zat atau sifat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Bentuk nomina dalam bahasa Arab bermacam-macam. Setiap bentuk memiliki karakter tersendiri, baik dalam proses pembentukan maupun fungsinya. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk nomina ini dengan benar, dibutuhkan pengklasifikasian sesuai dengan karakter masing-masing. Nomina masuk ke dalam dua kategori, yaitu mutasorif atau variabel dan ghairu mutasorif atau invariabel. Nomina variabel atau isim mutasorif merupakan nomina yang mengalami proses morfologis. Apabila disepadankan dengan linguistik umum, maka sifat yang dimiliki oleh nomina ini sama dengan kriteria kelas kata terbuka, yaitu kelas kata yang mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Kelas kata ini meliputi nomina, verba, dan adjektiva. Sedangkan nomina invariabel yaitu nomina yang tidak mengalami proses morfologis dan harus dalam satu keadaan. Nomina ini mencakup nomina numeral adjektiva, ismu al-adat, demonstrativa pronoun atau kata isyarat atau kata petunjuk yaitu isim isyarah, konjungsi atau kata sambung yaitu isim mausul, personal pronoun atau kata ganti yaitu domir, interrogatif atau kata tanya yaitu isim istifham, nomina kondisional atau isim syarat, nomina sirkumstansial atau keadaan atau zorof, dan antonomasia yaitu kinaya. Berdasarkan asal pembentukannya, para ahli bahasa Arab tradisional dan modern sepakat membagi nomina variabel menjadi dua, yaitu primitif atau jamid dan derivatif atau mushtaq. Nomina primitif atau isim jamid yaitu nomina yang memiliki gambaran atau bentuk yang jelas dan tidak terderivasi dari nomina atau verba, seperti Samsyun yang artinya matahari. Haironi dan Dahdah mengklasifikasikan nomina primitif atau isim jamid ke dalam dua bagian, yaitu nomina konkret atau isim zat dan nomina abstrak atau isim makna. Selanjutnya nomina derivatif, yaitu nomina yang menunjukkan suatu zat dan atau kejadian, keadaan yang disandarkan kepadanya dan berasal dari kata lain. Nah, dalam proses morfologis bahasa Arab, pembahasan mengenai nomina derivatif memiliki ruang yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan perluasan kosakata bahasa Arab terjadi pada jenis nomina ini. Terdapat 12 jenis nomina yang diturunkan dari bentuk dasar berjenis nomina. Nah, masing-masing nomina memiliki karakter tersendiri sehingga makna dan bentuknya berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh proses augmentasi yang terjadi pada setiap bentuk dasar. Yang pertama, nomina original artifikal atau masdar sinal. Yang kedua, nomina unitatis atau isim wahda. Yang ketiga, nomina abundanis atau isim kasroh. Yang keempat, nomina fasis atau isim wa. Yang kelima, nomina relatif atau isim mansubah. Yang keenam, nomina diminutif atau isim taswir. Yang ketujuh, nomina original konfirmatif atau isim masdar taukid. Yang kedelapan, nomina original unity atau masdar marrah. Yang kesembilan, nomina original manner atau masdar nau'u. Yang kesepuluh, nomina original mimi atau masdar mimi. Yang ke-11 nomina similar quality atau isim sifat musyabbah. Yang ke-12 nomina preferensi atau isim tafdil. Jika pembentukan derivatif dari verba atau fiil, terdapat 5 jenis
jenis nomina yang terderivasi dari verba, yaitu nomina original augmentatif atau masdar mazid, nomina agentis atau isim fa'il, nomina pasientis atau isim maf'ul, nomina loci atau isim makan, dan temporer atau isim zaman, nomina instrumen atau isim alah, nomina original augmentatif atau masdar mazid, nomina agentis atau isim fa'il, nomina pasientis atau isim maf'ul, nomina loci atau isim makan, dan nomina temporer atau isim zaman, nomina instrumental atau isim alah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang baik atau tidak tepat. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.